Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus sungguh baik, Dia sudah memimpin kita sampai saat ini. Kemurahannya, kasih dan kebaikannya akan selalu mengiringi langkah hidup kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kami sungguh berterima kasih, karena Tuhan selalu baik atas kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Bukakanlah hati kami untuk mengerti dan juga taat kepada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Mazmur 84 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun boleh makin berat, tapi dalam Tuhan kita semakin kuat. Tantangan setiap tahun berbeda. Tahun 2024 ini diawali dengan bencana alam di Jepang dan juga di beberapa wilayah negara lain. Ada perang yang masih berkecamuk di Eropa dan di Timur Tengah. Ada juga konflik lama yang memanas kembali di wilayah Asia. Ada inflasi yang terus terjadi dan kenaikan harga menimbulkan kesulitan bagi sebagian besar orang. Dan sebagai tambahan, ada ancaman penyakit yang melebihi COVID-19. Persoalan demi persoalan yang ada mungkin kelihatannya bukan tambah ringan, tapi tambah berat. Namun saudara, kita tidak perlu takut dengan masalah yang bertambah, sebab kekuatan kita pun akan semakin ditambahkan oleh Tuhan yang memampukan kita. Kita baca dalam Mazmur 84 ayat yang ke-7 ini. Di situ tertulis, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ayat ini merupakan bagian dari ayat yang mengungkapkan mengenai berkat yang dicurahkan kepada mereka yang percaya pada Tuhan dan yang melakukan perjalanan ibadah ke rumah Tuhan di Yerusalem atau di Sion. Pada waktu itu perjalanan menuju ke bait suci di Yerusalem dilakukan oleh banyak orang dari berbagai wilayah. Dan untuk mencapai bait suci itu, sebagian besar dari mereka harus melakukan perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan. Mereka harus berjalan di bawah terik matahari, diterpa debu, kehausan dan kelelahan. Tapi ayat ini menyatakan bahwa mereka yang merindukan untuk beribadah pada Tuhan, yang hatinya terfokus kepada Tuhan, bukannya semakin lemah, tapi makin lama makin kuat. Secara rohani, ayat ini berbicara buat kita semua yang sedang ada dalam perjalanan hidup di dunia ini. Kita semua sedang berjalan menuju Allah di Sion. Allah di Sion berbicara tentang Tuhan dan kemuliaannya yang kekal di dalam sorga. Sion seringkali diartikan secara rohani sebagai sorga. Saudara dan saya sedang berjalan menuju pada Tuhan, menuju sorga. Hari berganti hari, tahun berganti tahun. Secara jasmani kita makin bertambah umur, makin bertambah tua. Tapi secara rohani kita makin kuat dalam Tuhan karena kuasa dan kekuatannya. Semakin tahun mungkin situasi semakin berat, tapi kita tidak usah takut menghadapinya, karena kita semakin kuat dalam kuasanya. Pemazmur dalam ayat ini mendorong kita untuk melihat bahwa keadaan yang sulit sekalipun, yang sangat sulit, tersulit, merupakan kesempatan untuk kita bertumbuh dalam iman, mendekatkan diri pada Tuhan, mengalami kekuatan yang daripadanya. Kesukaran, tantangan, penderitaan apapun di dunia ini dapat kita atasi karena kekuatan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sungguh baik kepada kita.
Dia adalah gembala yang baik, yang menuntun kita berjalan melewati segala situasi sampai kita tiba di tujuan yang kekal. Dalam Filipi 4 ayat 13 tertulis bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Jangan takut dengan tantangan yang semakin berat. Jangan takut dengan situasi yang semakin sulit di tahun 2024 ini. Janji firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 31 berkata bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Kita akan berlari dan tidak jadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau ada di antara saudara yang saat ini sudah merasa lelah, merasa lemah, mari ingat saudara bahwa kekuatan kita datang dari Tuhan. Kita kuat karena Tuhan. Tuhan akan menolong kita, sehingga semakin lama kita menjadi semakin kuat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Firman-Mu memberikan kami kekuatan dan sukacita. Kami mengerti, kami menyadari bahwa semakin lama, semakin kami kuat karena kuasa Tuhan. Situasi di tahun baru boleh semakin berat, tapi kami percaya kuasa Tuhan akan memampukan kami. Kekuatan kami akan semakin bertambah, dan kami akan menjadi pemenang-pemenang karena kuasa Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam pelayanan dan dalam segala hal yang kami kerjakan. Biarlah di dalamnya nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah mendapat kekuatan baru, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan mengalami kelepasan dan kemenangan, dan yang sedang dalam persoalan masalah, Tuhan memberikan jalan keluar yang ajaib, mujizat-Mu dinyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia, berkat-Mu atas semua bangsa yang ada, berkat-Mu atas gereja-Mu, atas umat-Mu, dan berkat-Mu atas keluarga kami masing-masing secara pribadi. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.